Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah, kembali kita belajar bersama, belajar membaca, belajar mengartikan, dan tentunya mencoba untuk memahami sebuah kitab Syarhul Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat bagi ahli ibadah. Ini syarahnya ya sahabat, pengarangnya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Demikian sahabat, semoga Allah mencurahkan beliau ya sahabat beserta keluarganya, mencurahkan kasih sayangnya, mencurahkan rahmatnya dan ampunannya beserta keluarga, sahabatnya dan para muslimin dan muslimat. Sahabat, kita telah sampai ke halaman 5 ya sahabat. Saya besarkan dulu. Halaman 5 di sini kita sampai maqalatul khamisah. Biasanya kita sebutkan itu apa? Artikel ya sahabat, artikel yang kelima, makalah yang kelima. Lanjut langsung aja ya sahabat. An Utsman radhiyallahu anhu, dari Utsman, semoga Allah meridhoinya. Hamud dunya zulmatun fil qalbi. Ya. Hamun, kegelisahan, kebingungan dalam urusan dunia. Zulmatun fil qalbi, itu membuat gelap keadaan hati kita, gitu ya sahabat. Jadi kalau kita gelisah, kalau kita bingung memikirkan dunia, itu akan membuat hati kita tuh jadi gelap. Itu ya sahabat. Ini menurut beliau ya, menurut Utsman bin Affan. Wahamun akhirah, kebingungan, kegelisahan kita memikirkan akhirat. Nurun fil qalbi, justru dia menerangi hati, gitu sahabat. Jadi kalau kita kebingungan ya, kalau kita gelisah memikirkan akhirat, justru akan menerangi hati, gitu ya sahabatnya. Maksudnya al-husnu itu kesedihan. Al-husnu fi umur muta'alliqatin bidunya. Husnu bersedih hati di dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia, gitu sahabatnya. Jadi kita jadi sedih nih dalam urusan tentang dunia. Soro menjadikan kita tuh musliman fil qalbi, membuat hati kita tuh gelap, gitu sahabat. Wal husnu fi umuril muta'allaqatin bil akhirah soro munawiron bil qalbi, gitu sahabat. Tapi sebaliknya di sini ya, kalau kita sedih, merasa sedih tentang urusan-urusan yang berhubungan dengan akhirat, menjadikan
sebagai apa di sini? Penerang hati gitu sahabat. Gitu ya sahabat. Allahumma la tas'al, ini doa ya sahabat. Doa untuk pengarang ya, dari pengarang sahabat. Allahumma la tas'al dunya akbaro hammina wala mabalagol ilmina. Ya Allah, la tas'al dunya, janganlah engkau jadikan dunia itu akbaro, lebih besar, hamina, perhatian kita, kegelisahan kita kepada dunia gitu. Jangan sampai lebih besar nih urusan dunia gitu. Wala mabalago sini sahabat ya. Ilmina, jangan juga mabalago tuh tempat tujuan. Tempat tujuan ilmina, ilmu kita. Jadi ilmu kita jangan sampai membuat kita tujuan kita dunia gitu sahabat. Gitu ya sahabat. Ilmu kita gunakan untuk akhirat gitu sahabat. Perbedaannya seperti itu. Mudah-mudahan kita seperti itu ya. Kalau dalam bahasa yang lain, ulama dunia, ulama akhirat. Semoga kita menjadi ulama akhirat gitu ya sahabat. Belum selesai ini sahabat. Wal muqalatul sadisa, dan artikel yang ke-6. An Aliin radhiyallahu an, dari Ali, Sayyidina Ali ya sahabat, semoga Allah meridhoinya, wa karama washahu, dan semoga Allah memuliakan wajahnya. Mankana, siapa saja, fi tolabil ilmi, siapa saja orang yang mencari ilmu. Gini sahabat ya, ini Sayyidina Ali perkataannya. Kanatil jannatu, bahwasanya surga itu fitolbihi itu mencarinya, mencari orang yang mencari ilmu. Justru surga yang mencari kita nih kalau kita cari ilmu. Begitu ya sahabat ya. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencari ilmu. Jadi ketika kita mencari ilmu, justru surga mencari kita. Gitu sahabat ya. Wa an kana fi tolabil maksiati, siapa saja yang mencari perbuatan maksiat, ya mencari perbuatan maksiat maksudnya melakukan perbuatan maksiat, kanatil naru, adapun keadaan si neraka ini, fitolabihi, neraka akan mencarinya, mencari orang yang berbuat maksiat. Nauzubillah min zalik. Kita sahabat ya, jangan sampai kita termasuk yang mencari, yang melaksanakan perbuatan maksiat. Amin. Gitu ya sahabat, nih perkataan dari Sayyidina Ali. Kembali di sini. Maksudnya di sini ya sahabat, manis tagola fi ilmi nafi, siapa saja orang yang sibuk di dalam mencari ilmu yang bermanfaat, gitu sahabat ya. Allazi la yazuzu, ya kan, tidak boleh lil balik al akli jahluhu,
Tidak boleh bagi seorang yang sudah balik, seorang yang berakal. Di sini nih sahabat, jahluhu di dalam kebodohan, tidak boleh sahabat ya. Jadi kita di sini bahasa kita jangan sampai kita bodoh, makanya belajar gitu sahabat ya. La yajuzu lil baligil akili jahluhu. Jangan sampai ketika kita sudah balik berakal, kita di dalam kesesatan, di dalam kebodohan. Di sini kebodohan ya sahabat ya. Jadi saya artikan kesesatan, kebodohan, jahluhu bodoh, jahil bodoh ya sahabat. Karena fi hakikati, pada hakikatnya seharusnya apa itu toliban li jannati wali ridhollahi ta'ala, ya kan? Seharusnya pada hakikatnya toliban kita ini jadi pencari surga dan pencari keridhaan Allah, begitu sahabat. Pada hakikatnya kita itu sebagai pencari, orang yang mencari surga dan keridhaan Allah, gitu ya sahabat ya. Amin, semoga kita termasuk orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Amin. Sama terus ini ya. Mankana, adapun orang yang siapa saja orang yang muridan, siapa saja orang yang ingin lil maksiati, ingin berbuat maksiat, karena fi hakikoti, dan pada hakikatnya toliban dinari, itu sebagai pencari neraka, wali suhtillahi ta'ala, dan mencari kemarahan, kemurkaan Allah Ta'ala, begitu sahabat ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi jangan sampai kita tuh ingin berbuat maksiat. Dari sini muridnya ingin. Pada akhirnya orang yang berbuat maksiat itu apa? Nah, ini mencari apa namanya? Neraka. Dan mencari kemarahan Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Maqalatun sabi'ah. Sampai di sini dulu ya sahabat ya. Sampai ke makalah ke-7. Artikel yang ke-7 sahabat. Demikian sahabat. Semoga kita semua ya menjadi para pencari ilmu, para pencari ridho Allah. Nanti surga akan mencari kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jika salah tentunya dari saya minta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Dan saya minta maaf kepada para sahabat semua. Jika benar tentunya dari Allah. Terima kasih yang telah memberikan kritik dan sarannya, dan juga ucapan terima kasih kepada yang telah mendukung dan mendoakannya. Selanjutnya kita berdoa ya sahabat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa anfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.